kerajaan sepenuhnya didasarkan kepada eksploitasi sumber daya alam, serta perdagangan barang-barang konsumen. Dan sayang, budak dan bergantung pada laut dan transportasi. Bahkan, revolusi industri digerakkan oleh minyak dari laut. Karena tanpa minyak, seperti melumasnya mesin, skala produksi tidak akan berubah. Investor, spekulan, dan industri asuransi yang baru lahir, semuanya dibangun dari versi dalam perdagangan laut internasional untuk rempah-rempah, minyak ikan paus, dan logam mulia. Ekonomi biru mengacu pada kegiatan ekonomi yang berbasis dan secara aktif baik laut, meskipun definisinya berbeda-beda. Secara konsep, ekonomi biru terus berubah dan beradaptasi. Pembangunan ekonomi di masyarakat laut dan pesisir dapat dirancang untuk menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Inti dari konsep ekonomi biru yang baru adalah pemisah pembangunan sosial ekonomi dari degradasi lingkungan, bagian dari keseluruhan ekonomi laut yang memiliki aktivitas regeneratif dan restoratif yang mengarah pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan manusia, termasuk ketahanan pangan dan penciptaan pangan kehidupan yang berkelanjutan. Biru berfungsi sebagai kerangka kerajaan dan kebijakan untuk kegiatan ekonomi laut yang berkelanjutan, serta teknologi baru berbasis kelautan. Dalam pengantar singkat ekonomi biru, penyiar internasional Deutsche Welle Jerman memberikan gambaran langsung tentang ekonomi biru, membahas ancaman seperti penangkapan ikan berlebihan, perubahan iklim, polusi plastik. Penulis berpendapat bahwa apa yang buruk bagi laut juga buruk bagi umat manusia, dan masih banyak daerah yang membutuhkan kerja sama berkelanjutan untuk melindungi kekayaan ekonomi laut yang sangat besar. Asosiasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung negara berkembang kepulauan kecil melalui sejumlah proyek di seluruh dunia, termasuk Piagam Pertumbuhan Biru. Tanjung Verde dipilih sebagai proyek percontohan Piagam Pertumbuhan Biru. Tanjung Verde dipilih sebagai proyek percontohan Piagam Pertumbuhan Biru untuk mempromosikan kebijakan dan investasi terkait pembangunan laut berkelanjutan. Panduan baru mengenal obsesi biru untuk membantu pembukaan pendanaan bagi perekonomian laut yang berkelanjutan. Asosiasi Pasar Modal Internasional atau ICMA, National Global Competitive, Bank Pembangunan Asia, dan UNIFI telah mengembangkan panduan praktis global mengenai globalisasi guna pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi biru, panduan sukarela ini memberikan kriteria praktik dan contoh jelas kepada pelaku pasar untuk pinjaman dan penerbitan obligasi biru, pengumpulan dan pemasukan dari pasar keuangan, industri kelautan, dan lembaga-lembaga global. Laporan ini memberikan informasi mengenai komponen-komponen utama yang terlibat dalam peluncuran obligasi biru yang kredibel, cara pengevaluasian dampak lingkungan dari investasi obligasi biru, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi transaksi yang menjaga integritas pasar. Berinvestasi dalam ekonomi laut yang berkelanjutan bukan hanya mendorong pengembalian dan penyesuaian dengan risiko, tetapi juga tentang penyediaan, pelindungan, dan pemulihan lebih banyak sumber daya biru yang tidak berwujud. Kami mengusulkan 7 kategori utama investasi ekonomi biru berkelanjutan yang berada pada bagian tahap dan dapat mengakomodasi investasi publik dan swasta, pembiayaan hutang, filantropi, sumber dana lain-lain. Ketujuh kategori ini adalah ketahanan ekonomi dan sosial pesisir, peningkatan transportasi laut, energi terbarukan laut, investasi sumber daya pangan, bioteknologi laut, pembersihan laut, dan aktivitas laut generasi mendatang yang diadaptasi. Selanjutnya, penasehat investasi dan pemilik aset dapat mendukung investasi dalam ekonomi biru, termasuk dengan melibatkan perusahaan dan menarik mereka menuju perilaku produk dan layanan yang baik. Sistem karang penghalau adalah ekonomi terumbu karang terbesar di Amerika, terbesar kedua di dunia. Studi tersebut mempertimbangkan penyediaan layanan budaya dan layanan pengaturan yang disediakan oleh ekosistem terumbu karang di wilayah MAR, dan memukakan bahwa pariwisata dan regulasi penyumbang $4.092. Pemanfaatan tahunan pelindung garis pantai setara dengan $3.220.071 juta. Laporan ini adalah puncak dari
4 sisi kerja online dan lokalisasinya. Januari 2021 dengan lebih 100 peserta yang mewakili 4 negara, yaitu Meksiko, Brazil, Gulua, dan Honduras. Ekonomi biru sebagai model ekonomi berbasis laut memerlukan diskusi tentang peran izin sosial untuk beroperasi. Artikel tersebut berpendapat bahwa izin sosial melalui persetujuan oleh masyarakat lokal, pemangkuan kepentingan dan memengaruhi probabilitas proyek relasi terhadap ekonomi biru. Inflatif dari seluruh karibel tersebut telah mulai berasosiasi menuju produksi yang efektif, tuntas sektoral dan berkelanjutan, termasuk perencanaan dan tata kelola industri. Laporan tersebut mencakup 2 studi kasus tentang upaya di Gerindra dan Brahma dan sumber daya untuk informasi lebih lanjut tentang praskara yang berfokus kepada pembangunan berkelanjutan wilayah Kariba yang lebih luas. Pariwisata di Karibia adalah salah satu industri terpenting di kawasan ini, menarik jutaan wisatawan setiap tahun melalui resort dan berbagai tujuan pelayaran. Dalam studi ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi biru, Xavier melihat dampak lingkungan dari pariwisata dan menganalisis inisiatif para wisatawan berkelanjutan di wilayah tersebut. Dia merekomendasikan investasi lebih lanjut dari pedoman regional untuk praktik berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat lokal yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi biru. Melalui analisis tingkat tinggi tentang peluang pasar potensial, Departemen Energi AS melihat kemampuan tersebut untuk pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan. Laporan tersebut melihat dalam kekuatan tentang pemulihan bencana, aquaculture, lepas pantai, dan sistem tenaga untuk masyarakat terpencil. Informasi tentang topik tenaga laut termasuk menggagang laut, desalinasi ketahanan pesisir, dan sistem tenaga regulasi terhadap lingkungan. Pertumbuhan biru strategis seperti yang disusulkan oleh Uni Eropa berupaya untuk menarik teknologi untuk gagasan baru yang berdampak rendah terhadap lingkungan, sambil juga mempertimbangkan integrasi sosial yang diperlukan untuk praktik berkelanjutan. Dalam studi kasus aquaculture di Laut Utara, Belanda, melalui penelitian mengidentifikasi praktik-praktik yang dapat mengambil manfaat dari inovasi, juga mempertimbangkan sikap mendorong kolaborasi dan eksploitasi efek jangka panjang terhadap lingkungan. Meskipun banyak tantangan yang masih ada, termasuk dukungan dari produksi lokal, artikel tersebut menyoroti pentingnya aspek sosial dalam ekonomi biru. Agenda pertumbuhan biru Uni Eropa melihat penyediaan jasa lingkungan laut terkhusus di bidang aquaculture, bioteknologi biru, ekonomi biru, dan penyediaan fisik, eksploitasi sumber daya mineral laut, dan pariwisata semuanya. Semua sektor ini bergantung pada sistem ekonomi laut dan pesisir yang sehat. Hanya dimungkinkan melalui pengaturan pemeliharaan jasa lingkungan yang tepat. Pertumbuhan ekonomi biru ini bergantung pada pengelolaan tambahan, dirancang untuk para pembuat kebijakan di kawasan. Realisasi ini berfungsi sebagai tinjauan menyeluruh terhadap konsep ekonomi biru. Negara bagian teritorial secara integritas terkait berbagai bidang, meskipun pembangunan akan dapat manfaat dan undang-undang pengelolaan tambahan. Laut merupakan kontributor utama bagi ekonomi global dan tindakan harus diambil untuk meningkatkan konservasi habitat pesisir dan laut yang efektif di semua negara. Menyoroti 8 tindakan Pasifik tersebut termasuk dalam kebutuhan untuk merangkul tujuan pembangunan berkelanjutan PBB, mengurangi etnis untuk mengatasi pemangsaan laut, pengelolaan secara efektif setidaknya 10% wilayah laut di setiap negara, pemahaman perlindungan habitat dan pengelolaan perikanan, mekanisme internasional yang sesuai untuk negosiasi, kolaborasi, dan peningkatan kemitraan publik swasta yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan mempertimbangkan transportasi dan akumulasi publik atas manfaat laut, dan akhirnya menciptakan platform internasional yang mendukung berbagai pengetahuan laut berdasarkan data bersama-sama untuk menghidupkan kembali ekonomi laut dan mengarah kepada pemeliharaan laut. Bentuk ekonomi biru Afrika kedua berfokus pada tantangan dan peluang yang bertumbuh ekonomi laut Afrika, hubungan antara industri tradisional dan industri baru, dan mempromosikan berkelanjutan melalui pembangunan ekonomi sirkular.
Poin utama yang dibahas adalah tingginya tingkat populasi laut. Banyak perusahaan realitas yang inovatif telah mulai mengatasi permasalahan pencemaran laut, tetapi ini secara rutin kekurangan dana untuk meningkatkan industri. Konferensi Ekonomi Biru Berkelanjutan Global yang diadakan di Detroit, Kenya berfokus kepada pembangunan berkelanjutan yang mencakup samudera, laut, danau, dan sungai, sesuai agenda PBB 2030. Peserta mulai dari kepala negara dan perwakilan organisasi internasional hingga sektor bisnis dan tokoh masyarakat mempresentasikan penelitian dan menghadirkan hasil konkresi terhadap adalah pembentukan NIBROM Suite of International of VVC Internship Blue Economy. Obligasi biru adalah utang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bank pembangunan untuk mengumpulkan modal investor berdampak untuk membiayai proyek pembangunan yang berfokus pada sektor dan dampak Republik. Pertama, mengeluarkan Blue Float. Mereka menyiapkan 3 juta Blue Girl Float dan 12 juta Blue Infrastructure Float untuk mempromosikan perikanan berkelanjutan.